semuanya. Guys, ini video pertama kita juga ya. Video pertama PKK bro. PKK Podcast kawan-kawan. Nah, podcast kawan-kawan. Kita sebelum paling ke perkenalan dulu ya. Mungkin banyak orang belum tahu kita berdua ini siapa. Boleh mungkin lu kenalin diri dulu. Perkenalkan kalau teman gue di sebelah ini namanya Gero. Lu ngapain perkenalan gue? Lu ngapain perkenalan gue? Lu perkenalan diri lu. Bukan gua. Kalau teman gue ini namanya Gero, dia asal dari Palu. Kalau gue? Kalau teman gue ini namanya Astra, dia asal dari Padang. Nah, Padang. Lu Minang nggak sih? Minang. Bukan Padang. Padang itu kota. Jadi kalau sukunya Minang. Sukunya Minang. Berarti lu orang mana? Minang apa orang Padang? Orang Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Wah, ini banyak orang yang belum tahu ya. Kita ini sebenarnya kita ini kegiatannya di luar bikin podcast ini. Kita itu apa sih sebenarnya? Kita tuh sebenarnya pegulat ya. Jadi bukan lu ngapain pegulat? Kita ini bukan pegulat. Kita apa? Kita apa? Kita adalah seorang vokalis. Vokalis, Kita penyanyi, ya. kita penghibur. Kita adalah laki-laki penghibur. Jadi setiap malamnya kita itu menghibur di satu outlet besar di Dewata Bali. Dewata Bali. Ini perusahaan besar ya, Perusahaan besar. Kayaknya dia punya outlet banyak deh ya. Banyak banget. Nah, kita nyanyinya di sana. Di Jadi sana. sambilan ini kita mencoba untuk menjadi apa kita? Podcaster dong. Podcaster lah. Kita podcaster. Ini belum tahu juga Astra gua mungkin lu sebelumnya penyanyi itu di mana gitu. Sebelum lu kerja di outlet ini lanjut kita ke pertanyaan atau gua mau ngasih tahu ini dulu. apa tuh? Buat teman-teman yang mau endorse boleh. Lama cepat banget lu endorse lu. Subscribe dulu ya. Buat teman-teman ya, ini YouTube ini kalian harus subscribe ya, harus di like, terus di share ke teman-temannya biar penonton kita makin banyak dan Iya, kita makin semangat Bener banget. bikin podcast. Dan untuk podcast pertama ini kita belum belum mengundang bintang tamu. Iya, belum kita tamu. Nanti berjalannya waktu baru kita undang-undang Kita ngobrol dulu berdua karena harusnya berdua. kita berdua. Iya. Ya, itu bisa Perkenalan dulu sih sebenarnya kan kita udah perkenalan. Kegiatan kita sebenarnya apa? Iya. Lu siapa, gua siapa Nah. gitu ya kan. By the way, lu kegiatannya apa sekarang? Sama kan kita Oh, kegiatan. iya juga ya sama. Nih, gua sampai kegiatan gue ya. Bangun tidur. Bangun tidur. Bangun tidur lu maunya jam berapa ini? Gue bisa jam 9. 9 pagi. Jam setengah 9 dan gue bangun tidur itu. Setengah 9. Nah, habis itu gue leye Leye. makan. Nah, nanti kalau misalnya ini gue sholat zuhur itu. Sholat zuhur. Oke, habis itu ntar gue tidur lagi. Tidur lagi lo. Lo kalau nggak ngulik lagu lo. Itu tidur sambil ngulik. Tidur sampai ngulik. Bisa gitu lo ya. Bisa. Wah, Jadi, bisa lagi kayak gitu gua. bisa kan. Jadi lagu itu pengantar tidur Pengantar selalu. tidur, Jadi kalau misalnya ada lagu baru, kita kerja malam ada lagu baru, gua denger ketiduran pasti. Ketiduran lo. Jadi nguliknya itu harus di outlet. Oh, lu bisanya ngulik di pas di Harus di outlet. sana, jangan di rumah pasti ketiduran. Oh gitu, gua nggak Iya. bisa lagi. Biasanya gua nguliknya di rumah. Harus ya. Harus gua. Nah, habis itu gua gua sholat asar dulu tuh, siap-siap, ya kan, siap-siap. Outlet nyanyi sampai jam 1. Udah gitu doang. Ini sebenarnya lu perkenalan ini siapa? Ini siapa? Ini Ini sebenarnya pemberian orang apa siapa nih? ini tabungan. Tabungan. Ini ada isinya nggak? Ada isinya. Ada isinya. Ada isinya. Serius ada isinya lah. Ada isinya. Gua mau bawa pulang nih, gua bawa Jangan. pulang nih. Gua kan butuh banget gua mah. Ini ayam jago. Ayam jago. Oh, ini ayam jago. Ya kita kenapa harus bahas ini? Juga sih. Nah, itu kegiatan gua. Kegiatan lu. Lu kegiatannya apa nih? Gua Hari-harinya apa? Gue kegiatannya gue tidur terus gue ngantar sekolah, gue Lu maksa. ngantar sekolah. Sekolah yang lu antar gimana? Bukan anak gue ke sekolah gitu. Anak Oke, gue ke sekolah. anaknya ke sekolah terus lu Gue antar. biasanya padel juga, gue Enggak ada, gua enggak pernah lihat lu bikin story padel. Enggak, gue nggak story, memang gue tuh hanya ke beda gue. Gue juga sibuk nge-gym biasa. Jadi gue Senin nge-gym, Iya. Selasa gue Apa tuh? Gym Oh iya. Gue padel. Amat itu ikro. Lagi sering-seringnya padel gue. Oh gitu. Padel itu. Lebih lu suka padel juga nggak?
Nggak pernah gue pandai Lu nggak karena pernah? gue tuh bukan yang apa ya, orang lagi sibuk apa gue ikut nggak. Oh FOMO, lu nggak FOMO? Nggak, gue ikut. Kalau gue olahraganya misalnya itu aja. Apa olahraga lu apa? Dulu gue pernah climbing, pernah manjat tebing, bola, basket itu lama gue atlet dulu. Kalau basket Oh, lu dulu atlet. basket Climbing atlet. itu yang manjat-manjat tebing itu Iya, nggak sih? manjat tebing, atlet gue itu. Oh, lu suka yang manjat-manjat tebing gitu? Suka manjat tebing, tapi tebing ya. Tebing bukan gunung kan, tapi Bukan. kan? Kalau gunung juga pernah gue manjat gunung, Gunung. tapi gunung itu Gunung kembar. ada di Padang, Gunung Merapi. Kembar dia sama gunung itu Iya, sedalam. gunung kembar kan lu. Iya, benar. Gue juga pengen lagi kalau manjat-manjat gunung kembar gitu kan. Gue sedikit nih. Gue penasaran nih selama kita Gak banyak juga nggak apa-apa, banyak mah. Nggak apa-apa. Ini selama kita di Bali kan ini kita berdua ini adalah perantauan. Pantauan. Jadi kita itu mencari uang, mencari rezeki itu di tanah orang. Istilahnya di tanah orang, di kampung orang. Benar. Nah, kalau gue kan memang sebelum ke Bali ini memang Jakarta dulu kan. Jakarta 4 bulan itu. Oh memang itu Jakarta kalau mau cari kerja memang harus, kalau memang pengen Ekstra habis-habisan di sana. Harus ekstra. Nah, stabil. nih menurut gue ya, Bali ini termasuk yang gue nggak bilang gampang, tapi nyari kerja di sini terbuka luas. Jadi seorang singer. Apapun. Apapun. Ini kata gue ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain gue nggak tahu. Nah, kalau menurut lu kan dari Palu nih. Lu dari Palu. Lu katanya udah 5 tahun di sini. Iya. Coba lu ceritain dari awal kenapa lu niatnya kenapa ke Bali? Kenapa nggak ke Jakarta atau kemana? Kalau gue sih sebenarnya nggak ada basic main band. Gue nggak tahu main band itu kayak seperti apa. Gue nggak tahu. Gue dulu tuh kan kerjanya di perusahaan malah ya, di perusahaan kilang minyak gitu di Balikpapan gue. Oke. Di Balikpapan. Gue kerja di sana cuman setahun, untuk gue setahun. Cuma karena gue nggak ngerasa nggak cocok aja. Kerjanya kan di lapangan kan. Gaji gede nggak? Gaji sih nggak seberapa gede setelah gue jadi singer. Oke. Langsung timpang tuh. Timpang jauh banget bro. Gue langsung Oke. kayak wah, kayaknya emang enak jadi penyanyi gitu ya. Tapi gue dulu struggle banget juga jadi penyanyi awal-awal gitu. Iyalah. Karena gue nggak tahu basic main band. Gue banyak dulu terima wah cacian lah lu, bajingan lu, segala macam lah, bla bla gitu. Sampai gitu. Karena gue nggak tahu, tapi dari situ mereka mengajarkan gue untuk tetap bisa semangat terus gimana cara main band. Karena itu kan ada bagan, intro, ngitung juga. Sampai sekarang kan kadang-kadang karena gue terbiasa dengan reguler yang santai gitu, bukan yang kayak sekarang kita kan konsepnya show kan. Iya. Gue biasa yang kayak santai gitu. Gue itu tipikal orang yang nggak ngitung gue. Iya. Feeling aja kan kita main santai kan. Iya. Kan kita yang penting terima duit gitu kan. Nah sekarang Kalau dulu mikirnya kalau dulu kan? gitu, sekarang Iya. konsepnya show gue udah ngitung segala macam. Nah itu itu gue pertajam lagi sebenarnya. Terus kenapa ke Bali? Kenapa harus ke Bali? Nyanyinya kenapa harus di Bali? Dulu ada gue manggilnya si abang gitu. Gue tuh gitu gue ada resign kerjaan dia, kegiatannya apa sekarang gitu. Dulu gue pernah main-main ke kafenya dia. Oke. Jamming segala macam. Terus dia bilang gini, lu mending lu ke Bali gitu kan, coba-coba cari rezeki di sana lewat suara lu, dia bilang. Tahun berapa? Itu 2000 Corona 2019. Oh iya. 2019 2020 kan itu kan. Corona 2021 gua udah jalan ke sini. Jadi Kalau jalan ini? bukan jalan gua sama naik pesawat gua, saat gua jalan kaki besar banget betis gua, gede banget. Terus. Gua ke sini tuh 2021 ya kalau nggak salah, 2021. Pokoknya itu udah masih corona tapi kita udah bisa terbang karena gua udah vaksin. Oke. Vaksin dari perusahaan, gua udah 2 kali vaksin. Udah bisa terbang gua. Yang lain belum, baru sekali kalau nggak salah waktu itu. Gua udah 2. Terus ya sana coba di sini. Pas sampai sini gua reguler sama dia waktu itu di Legian. Ada Legian salah satu hotel gitu. Bentar, lu langsung di sini langsung dapat job. Langsung dapat job gua. Berapa lama dulu di sini? Sebulan. Wah, keren. Sebulan gua di sini dapat job, nyanyi juga sebulan. Gua langsung tawarin home band. Ada salah satu basis yang sampai sekarang juga gue masih berterima kasih banget ya sama orang itu, Pak Andi Boman ya. Gue manggilnya Boman. Mas Boman dulu. Nanti kita undang dia. Kita undang dia, ambil ketemu dia. Ya udah, kira gue tuh reguler 3 tahun. Ya
Udah perjalanannya kayak gitu selama di Bali. Gua struggle banget 6 bulan awal itu gua udah lempar stick lah segala macam. Bro kan gua tahu. Itu beneran itu. Beneran. Itu lagi perform. Iya, enggak pas latihan. Pas latihan yang bener lu gini. Wah, oke. Nah, goblok terus segala macem bla. Tapi itu jadi cambungan buat gua sih. Iya. Karena gua nggak tahu basic main band akhirnya kayak oke, bentar gua jadi gitu. Itu gua kesini tuh umur 20 tahun gua. Oke. Sekarang udah hampir 25 dong ya. Ya hampir 25 udah 25. Desember gua 25. Iya. Tapi kalau lu awal ke Bali kenapa? Gua awal ke Bali, Lu udah singar duluan kan sebelum kesini kan? Udah nyanyi kan lu di Jakarta? Jakarta di mana? Jakarta kan lu? iya di Jakarta, tapi karena jadi ini awal mula kenapa gua bisa sampai ke Bali gara-gara istri gua bilang ternyata di Jakarta ini pusing juga kita katanya. Kenapa aku bilang? Karena kalau di Jakarta kan pengeluaran di luar makan itu gede. Oh ya? Di luar makan itu gede. Misalnya Banget ya? kayak ya transportasi lah. Misalnya kalau kayak gue tuh bawa mobil, motor, belum bensin, belum tol yang lain kan. Lumayan kan, pusing juga kan itu. Hampir setiap hari pengeluaran sehari itu hampir 100 lebih. Hampir 100 lebih. Mungkin teman-teman yang lagi nonton ini mungkin ada mengalami, mungkin ada di Jakarta ya? Iya, di mungkin Jakarta ya? ya 100 ribu sampai 100 pokoknya 100 kurang lah, 100 ribu kurang lah. Itu tol, belum bensin, belum lain-lain. Oh itu cuma itu aja, belum makan tuh? Belum makan. Bisa mahal juga biaya Belum hidup makan. sana. Kalau untuk makan masih aman. Lu jangan ngikutin orang. Kalau misalnya lu makan ngikutin orang duduknya di kafe yang Masih restoran nasi gitu. goreng 60 ribu. Buset. Iya kan. Jangan lah, 15.000 kan ada. Makanya, nah kalau misalnya ngikutin cara makan, iya kalau sederhananya kita masak lah, Sederhana masak atau mau yang murah-murah kayak warteg gitu-gitu lah. Warteg, Ya. iya bener-bener. Warteg memang murah di sana. Murah lah. Ya warteg paling seporsi paling ya 15 ribu, 10 ribu lah gitu-gitu tergantung apa makanannya. Nah, gue ragu itu, ini beneran gue. Ini beneran kita mau ke Bali. Karena gue punya saudara di sini, tapi sudah belasan tahun tidak bertemu. Gue kecil, itu gue baru lahir 5 tahun gue baru lahir, dia tuh udah di sini. Sebelum gue lahir dia udah di sini. Jadi gue belum ketemu sama sekali kan sama saudara ini. Oh berarti lu belum tahu sama sekali? Belum pernah ketemu? Belum ketemu sama sekali. Jadi gue nggak kepikiran buat ngubungin dia, sama sekali nggak. Gue hubungin lah beberapa teman vokalis Yang ada di Bali? Ada di Bali. Ada teman gue cewek. Gue infoin dong. Cariin ini dong. Pertama gue minta cariin kerja sama dia nyanyi. Karena dia penyanyi juga. Oh. Tapi setelah gue pikir-pikir, karena dia sibuk, jangan dulu dah. Gue minta cariin tempat tinggal doang. Cuman hati ini masih setengah. Karena yang pengen itu istri gue, bukan gue. Gue nggak pengen ke Bali. Nggak kepikiran sama sekali. Jalan dong kita itu. Oke. Berapa bulan yang lalu kita jalan itu dengan mobil jagoan itu kan, taruh barang, bungkus. Tapi hati gue masih setengah. Itu gue jalan sampai ke Bali, hati gue masih setengah. Oh gitu. Belum yang, wah ayo kita cari kerja di Bali, ayo kita kerja. Hati lu setengah kenapa? Karena lu kepikiran kayak, ntar gue di sana ngapain? Jauh banget soalnya ini. Oh gitu, oke. Kalau di Jakarta, gue masih ada saudara, masih ada saudara-saudara istri gue, ada ipar, ada. Jadi ada apapun kejadian, yang dari Padang pun ke Jakarta masih dekat kan. Sampai sini masih dekat, mau naik pesawat itu cuma bentar doang gitu kan. Sampailah di Bali. Ini dalam keadaan kosnya udah ada. Itu gue nyampe di sini dalam keadaan modal gue berapa itu sama istri gue ya. Pokoknya dikit lah. Kita tuh cuma punya tabungan dikit banget. Press banget ya. Banget itu, hancur-hancuran. Nyampe di sini uang kos itu 3.200.000. Kos 3.200.000. 3.200.000. Karena benar di Bali itu kalau tempat tinggal itu susah nyarinya susah. susah. Terus harganya juga
agak sedikit mahal menurut gue ya. Kalau menurut teman-teman lain gue nggak tahu. Jadi ini fun fact ya guys. Iya. Jadi buat kalian yang ke Bali itu nyari tempat kos itu susah banget. Susah banget. Kontrakan susah. Yang low budget ya. Low budget. Low Tapi budget. kalau mau cari kerja di Bali. Enak banget. Kerja di Bali, cari semuanya yang menurutmu nggak dapat di kota lain, kamu Di pasti Bali akan dapat di Bali. Bener. Kerja apapun yang kamu inginkan ada di Bali. Bener banget, bener. Serius. Terus udah tuh, gue masih was-was kan. Itu ada sekitar berapa hari di sini gue, ya Allah ini bisa nggak ya? Ini bisa nggak nih gue bertahan di sini? Terus gue bilang sama istri gue tuh, yang kalau misalnya sebulan ini belum dapat kerja antara aku dan kamu, kita tambah sebulan lagi. Oh di extend. Kita tambah sebulan lagi. Kalau enggak kita balik lagi ke Jakarta. Karena orang Minang pantang pulang sebelum benar-benar kaya, belum dapat tuh pantang pulang ke kampung. Pulang ke kampung itu memang ketemu keluarga dan paling kayak renovasi rumah gitu, bagi-bagi. Pokoknya bagi-bagi rezeki lah ke keluarga yang di sana gitu. Jangan pulang dulu sebelum kaya. Itulah kalau orang Minang, kita memang laki-laki itu memang disuruh Visinya kayak gitu memang. memang disuruh merantau karena hak waris itu ke perempuan, laki-laki itu nggak dapat apa-apa kalau di Minang. Gitu. Hak waris itu nggak ada buat laki-laki. Biasanya kan kalau keluarga itu anak laki-laki ya kan yang ngewarisin. Ada beberapa kota, ada beberapa suku yang ke laki-laki. Kalau di Minang semuanya ke kita, ke perempuan. Ke perempuan. Semuanya perempuan. Nah, kita yang laki-laki di Minang itu memang harus disuruh pergi sejauh-jauhnya, cari rezeki, cari pengalaman sejauh-jauhnya. Nah, udah tuh. Jadi gua itu lagi apa? Memang gak ada kerja, terus gua lagi sibuk live di TikTok. Oke. Gua lagi live itu kan, live streaming gitu. Ya penghasilan kecil. Itu lo udah di Bali. Udah di Bali. Di Bali. Di Jakarta pun kayak gitu juga. Tapi di Jakarta gue masih ada job lah, satu dua kali itu masih ada job wedding, catering gitu kan. Cuman yang reguler itu nggak ada. Udah tuh, gue lagi live. Ada yang ngasih gift. Ada yang kasih gift. Tapi nggak ada foto. Terus, ini siapa ya? Udah tuh. Udah berjalan 2 hari ketiga nge-gift lagi orang yang sama. Gue tanyain dong, ternyata temen gue. Ini temen gue ketemu 2018, dia nyamperin gue ke Padang. Dia orang Surabaya, kerja di Bali, pernah nyamperin gue ke Padang. Jadi ini temen udah lama nggak ketemu, 2018. Ketemunya nih baru 2025 kemarin kan. Ternyata kalau kita live itu disiarkannya kalau misalnya kita di Jakarta, di kelilingan Jakarta, ya kan. Kalau misalnya di Bali berarti orang terdekat tuh yang nonton. Gue cek dong, itu kakak, gue bilang, iya, namanya Kandini. Iya ini aku. Oh kamu di mana sekarang? Aku di Bali. Pikiran sama gue harus ketemu dia, gue harus minta kerjaan sama dia pasti mau bantu nih. Samperin 2 hari habis gue chat itu ketemu di satu tempat makan, ngobrol kak, buku gue sampein semua. Gue nggak mungkin balik lagi ke belakang, gue bilang. Gue harus maju terus ke depan. Kalau gue mundur lagi gue rugi banget, modal gue udah habis. Semua yang ada di istri gua udah habis gue jual, gue bilang. Buat modal doang. Buat modal semua. Karena gue 2 tahun di Padang, gue tinggal sama mertua kan. Gue 2 tahun di Padang setelah menikah itu memang ada kerjaan tapi nggak bisa nyimpen duit. Oh jadi dapat habis gitu itu dapat habis nggak kekumpul. Jadi kayaknya gue harus cabut nih dari sini. Cabut dari Padang. Habis lebaran gue bilang sama istri gue, ayo kita cabut ke Jakarta dulu itu. Nah gue nggak mungkin mundur lagi kan ke belakang, nggak mungkin mundur lagi. Gue balik lagi ke Jakarta. Jakarta otomatis udah mumet nih Jakarta tuh udah habis nih. Gue nggak tahu lagi mau kemana. Temen yang bantuin gua selama gua di Jakarta 4 bulan itu udah meninggal.
Udah meninggal. Udah meninggal. Wah, gua harus kemana lagi nih? Pas gua ketemu sama dia, ternyata dia kerja di satu perusahaan gitulah, bagus. Jadi tapi dia udah resign di sana, udah resign. Terus gue bilang gini, bantu setidaknya nggak bisa bantu gua dulu, bantu istri gua Lu aja. minta tolong sama yang Nah, sama kakak ini ya. nggak bisa bantu gua, setidaknya bantu istri gua aja. Istrimu kerjanya, kuliahnya apa, jurusannya apa, pengalamannya apa, gua kasih CV. Gua kasih CV istri gua tuh. Wah, bagus ini. 3 hari setelah itu dipanggil interview. Si bini lu. Bini gua dipanggil interview. Langsung diterima kerja. Hari Senin apa hari apa dimasuk itu, setelah berapa hari ketemu itu kirim CV. Jadi Langsung ACC ya. langsung ACC. Rezeki banget. Aman itu gua. Aman. Gua udah mulai tenang. Tapi kan duit mulai pelan-pelan habis nih. Ya, nipis-nipis mulu. Ini kan. gaji istri gua nih belum ketemu ini. Dia masuknya di akhir bulan. Oh, belum ada gambaran berapa gitu. Enggak, gajinya udah kebayang, tapi gajiannya kan sebulan lagi dong. Oh iya. Dari dia masuk ini. Benar. Spendnya kan masih agak lama tuh sebulan. Ada sebulan kan. Yang gua live ini kadang dapet, kadang enggak. Kadang ada, kadang enggak gitu kan. Jadi pada pandai gue aja nabung itu. Gue bisa live sehari sampai 3 jam, 4 jam gitu tuh buat memang itu gift yang gue dapet tuh gue kumpulin pelan-pelan. Ah, udah 1 juta nih, tarik. Itu 1 juta dalam 1 bulan apa? Enggak. Paling 5 hari, seminggu, gitu tuh. Pokoknya gue amankan untuk makan dulu nih. Bener. Sama bensin aja. Bener. Karena di Bali itu nggak ada tol kan, nggak ada apa? Ada sih tol yang itu kan. Iya. Bali. Tapi kan nggak. Tapi kan kita jaraknya pendek. tujuan gue kan nggak kesana tiap hari kan. Iya benar. Kalau gue tempat sebelumnya kan keluar rumah langsung dia itu, Oh gitu. langsung dia itu. Gue kan tinggal di Jakarta Barat di Kebonjeruk. Jadi gue keluar kos, langsung tuh tol Kebonjeruk. Oh. Langsung itu. Kalau gue lewat jalan-jalan kecil macet kan, otomatis gue harus jalan sana. Tapi katanya jalan tol juga macet-macet ya kalau Jakarta. Lu kalau orang kan ambil jalan kanan itu apa ya? Kalau ambil Jalur jalan cepat kanan, kan? jalur cepat. Ya. Gak ada itu. Tetap macet. Iya. Tetap macet, bayangkan. Nah, jadi dari kejadian dari istri gua diterima kerja itu, gua lagi nih, nggak mungkin dong gua berharap sama istri gua. Benar. Udah tuh, gua masih menunggu keajaiban lah, ya Allah, mudah-mudahan ada dah rezeki. Ini ya, gua timbun apa ya, gengsi gua, pokoknya semuanya gua timbun lah. Gue pergi ke Jalan Legian, ada di sebelah kiri. Apa daerahnya? Dia hotel tapi di bawahnya ada kafe gitu. Di The One. Ah ya benar. The One. Nah benar. Ya. Kan kalau malam kan akustik kan di situ. Iya ada. Gue jalan-jalan tuh. Gue jalan-jalan sama istri gue pakai motor malam. Kita cari tempat kafe. Aku nyanyi di sana, mudah-mudahan nanti bisa kenalan nanti gitulah. Sama nih anak bandnya gitu. Udah tuh nyanyi gue 2 lagu 3 lagu kan, nggak ada bayangan itu jamming nyanyi gue akustikan tapi ya. Iya, tapi kayaknya nggak ada respon dari anak bandnya. Jadi tuh gue lebih lagi biasa aja kan, menaruh harapan lah, mudah-mudahan anak-anak maunya kenalan apa gitu, jadi bisa nambah relasi pelan-pelan. Kejadian 2 kali itu, terus ada satu lagi gue kafe apa dulu lupa namanya, sama istri gue juga itu sama teman gue bertiga. Oh ternyata susah juga ya, agak sedikit susah ini Nyari linknya di sini ya. agak susah nih. Dia harus bener-bener ada teman dekat, terus kenalin ke teman-teman dia. Iya, dari teman ke teman kan. Nongkrong gitu kan. Agak susah nih. Udah tuh. Udah, gua udah ngomong lagi nih.
gimana caranya ya? Beberapa hari istri gue udah mulai kerja, gue ditelepon sama salah satu vokalis di Jakarta. Outlet kita ini buka katanya. Di mana? Gue bilang di Bali. Oh beneran lu benar. Oh ya udah, gue bilang. Lu kemarin udah ngirim video kan nih bang? Kita kan situ nggak bisa. Ya. Oh udah. Habis itu dia masukin grup kan, Kaget lah lu. Kaget. Tapi yang bikin gue cemas ini juga. Gue kan belum tahu kan itu kalau kita ikut-ikut kayak gitu audisinya ada berapa orang yang ikut gitu kan, terus kriterianya seperti apa kan gue nggak tahu kan, masih gak was-was itu. Ketemukan kita hari itu. Ya, ketemu hari pertama nih. Ini fun fact ya guys, gue ketemu sama Yogi itu sama Astra di audisi outlet Audisi outlet tempat kita menyanyi. Udah tuh gue kesana audisi, ternyata cuma berempat kan. Ya berempat. Total 9 sih sebenarnya, cuma yang lain pada nggak datang. Kenapa ya? Menurut Lu kenal sama yang lain? Ada beberapa yang gue kenal, cuman mungkin menurut gue ya kenapa nggak datang karena ini menurut keyakinan saya, ini menurut keyakinan saya mungkin merasa ribet lah kenapa harus pakai audisi. Tapi kata gue segala macam. Ada beberapa tempat yang pernah gue main-main dulu, memang dia harus audisi dulu anak bandnya. Iya benar. Misalnya kalau di tempat gue yang gue pernah lihat itu band sama vokalisnya, misalnya vokalisnya bertiga apa berdua, dia satu band. Jadi yang mana band yang bagus itu yang di hire. Iya benar. Kalau enggak. Gitu. Ya mungkin menurut gua, menurut keyakinan saya, mungkin mereka ya nggak mau karena ribet, mungkin sistem idealis mereka mungkin masih kuat banget kan. Iya lagi. Sedangkan di job di Bali itu memang nggak habis. Job di Bali itu ada aja. Terus ya? Ada terus. Jadi ya mungkin mereka mengambil simpelnya di situ aja sih sebenarnya. Iya. Lebih nggak mau ribet aja. Iya lagi. Benar. Makanya gue pas lihat kan itu ada 7 ya bang, kalau nggak salah apa 7 atau 8 orang. 9 sebenarnya. 9 ya. Berarti total iya 8 berarti total. Ya lihat tuh. Yang ini orangnya mana? Gue bilang aja. Iya. Yang itu yang Anas kan gue juga nggak ada nggak ada foto bagaimana gitu sih. Oh yang ini dia nih. Iya. Datang terus Ami ya kan sama lu. Audisi lah waktu itu ya. 4 orang nih. Gue nggak tahu nih pilihannya seperti apa kan, kriterianya seperti apa. Udah gue siapin lagu, tahu-taunya 3 lagu itu nggak ada satupun yang benar, cuma satu doang. Ya Allah. Iya kan. Dan itu memang kita gol karena karakter masing-masingnya kuat. Lu karakternya lebih ke soft banget suara lu kan. Iya. Tinggi, melengking, soft. Gua lebih ke berat, serak. Si Ami berat tapi lembut dia kalau si Ami. Iya. Anas kan juga soft suaranya dia kan. Anas memang ya perempuan pada umumnya Iya, suaranya pada umum. Jadi ya gitu, karakternya sesuai karakter. Pas dikasih tahu, ya kalian 4-4-nya lulus, ya kan? Wih kerja gua kan. Tapi kan jarak dari kita mau nyanyi ini sebulan lagi. Sebulan lagi ya benar, Iya sebulan kan? lagi kan. Sebulan juga. Gua Iya. masih mikir. Gua ngapain ya gitu. Yang gua pikir itu banyak banget. Banyak banget. Belum kostum. Kostum bener. Kostum. Karena gua lihat temen gua yang di Jakarta dan di Pekanbaru kostumnya tiap hari beda-beda nih. Tiap hari ya dulu ya. Iya kan? Kostumnya tiap hari beda-beda nih. Wah, gue duit dari mana? Anjir, gue duit dari mana? Gue bilang, istri gue masih lama ini gajiannya masih lama. Udah tuh tanggal 29 kan kita mulai pertama kali. 29 tuh. 29 November ya? Iya. November. Dipaksain sama istri kan. Ayo kita beli baju katanya. Gimana? Emang ada duit? Ya. Gituin tuh. Gua belum tahu tempat thrifting yang itu. Ya. Gua belum tahu itu. Oke. Yang di sebelahnya itu. Iya. Iya kan? Gua belum tahu sama sekali kan taunya dari dulu. Udah itu gua beli baju itu lumayan juga harganya hari itu. Yang parasut hijau itu kan. Gitu. Itu lu beli di mall? Bukan, di sebelahnya. Oh. Kan sebelahnya yang gede juga tuh. Iya. Nah, mau beli kan. Beli lumayan 300.000 nih bulan sama 3 bulan.
Tapi istri gua bakal gajian nih, beberapa hari lagi nih bakal gajian. Ya udah gua santai dulu dah. Harus kan udah masuk itu outfitnya ada outfit gua lihat tuh. bulanannya. Main juga ini duitnya nih. Iya. Pelan-pelan cari tahu tanya lu ngasih tahu kan. Beli di sini. Belinya di sini buat Iya. kostum perform. Iya. Itu apa? Oh, trivia. Oke. Gua Uber tuh. Bongkar saya satu gua beli tuh. Gua beli. Wah, lumayan ini harganya. Ini 300.000 gue bisa dapat 3 kostum. Iya kan? Bisa Iya dapat benar. kostum kan. Murah-murah soalnya. Kan. Udah tuh udah aman kan, udah aman. Tapi sebelum 29 ini gue masih mikir nih gue makan pakai apa, duitnya dari mana. Gue masih live doang itu. Tapi seminggu sebelum tanggal 29 itu gue stop nyanyi, gue istirahat. Karena kan kalau live gue bisa 2 sampai 3 jam kan. Nyanyi terus itu kan, ngobrol ini kan capek juga. Gue stop dalam keadaan gue harus bayar next uang kos 3.200.000, makan, ya kan, dan kostum gue nanti perform. Wah, dan bensin mobil gue. duit semua tuh. Bayangkan Duit semua tuh. itu 2 bulan, enggak 1,5 bulan lah gue. Tapi waktu itu celengannya lu udah ada nggak? Udah ada tapi kosong. Tapi kosong ya? Kalau sekarang Kosong juga. kosong. Enggak lah, udah ada ini. Tadi malam diisi. Jadi duit saweran itu ada beberapa persen yang masukin ke sini. Masuk sini sama masuk ke jok mobil. Enggak, itu udah ketahuan. Itu udah ketahuan itu. Memang kita tuh nggak boleh bohong. Yang bohong malu, bukan gua. Kita tuh nggak boleh jadi Bohong. jadi suami yang pembohong itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi orang harus jujur ya guys. Harus jujur guys. Sama siapapun. Iya, kalau nggak ketahuan. Gue coba ngajak anak band buat bantuin gue kan, jangan kasih tahu. Ini dikasih tahu. Emang nanti awas ya kalian anak-anak Lu Marta, nanti gue undang baru satu. Awas aja ya. Nanti kita undang band-band yang ngirimin kita ya. Anak Kilomata, vokalis nanti kita coba ini ya, kita coba kulik-kulik dari teman-teman nanti. Pasti dibalik-balik anak-anak itu vokalis anak band, seniman semuanya Pasti punya cerita yang mereka bawa dari luar ke sini gitu kan. Iya. Pasti ada. Banyak ini seniman paling banyak itu di Bali. Nanti Banyak. pasti bakal kita satu-satu kita coba. Karena isinya memang entertain semua tau. makanya Di situ kerjaan yang paling enak menurut gue ya di Bali. Itu jadi entertainer. Iya. Entah lu jadi singer, MC, apapun, dancer, apapun itu. tapi kayaknya emang di sini semuanya dihargai, ini menurut gue ya. Iya. Ini menurut gue ya, semuanya itu dihargai. Pelukis dihargai. Kayak kemarin beberapa hari yang lalu sebelum nyepi ogoh-ogoh juga dibiayai gede. Oh itu lu gendong ogoh-ogoh juga? Enggak, gue nggak ikut. Oh, Gue gendong. nggak ikut. Lu nggak ikut? Lo nonton ogoh-ogoh? Nonton ogoh-ogoh. Bukan ke gendong kan? Oh, enggak, gue yang digendong. Gue yang digendong. Pakai tandu. Nah, jadi seniman di Bali ini menurut gue memang sangat dihargai dan dimanusiakan. Bener. Dalam segi apapun. Dalam segi budget, dalam segi pelayanannya. Terus kayak kita juga kerja nggak setengah-setengah hati kalau di sini. Gue nggak pernah setengah hati melakukan apapun dimanapun. Tapi gue lebih full, hati gue tuh lebih kuat kerja di sini tuh memang mati-matian gue di sini. Lu all Out banget gue kalau di sini. Di tempat lain gue nyanyi kayak biasa, tapi gimana ya, hatinya itu masih ya udahlah, habis nyanyi nih udah dapet duit gue pulang. Udah. Kalau di sini enggak, gue habis-habisan. preparing kan kita. Gue habis-habisan. Gue jaga tidur, gue jaga yang lain-lain karena ini tempat kita kerja sangat menghargai. Sangat memanusiakan manusia. Itu yang paling susah. Ada di beberapa tempat di kampung gua, di tempat gua, kita itu seniman anak band susah untuk mendapatkan budget lebih dari yang ini. Lebih dari kita dapat sekarang. Gua 2012 reguler,
150.000 2012 itu. 2012. 2011, 12 itu segitu. Sampai sekarang masih segitu. Oh iya? Nah, bayangkan. Nggak naik sama sekali tuh. Nggak naik sama paling naik, paling sekarang untuk teman-teman itu kalau ototnya lumayan gede 200. 250, 200 sudah. Itu batas tertinggi. Berat juga ya jadi. Kecuali lu dapat wedding gathering Paling gope 450, 450 ya. 350, Wedding 500 gope tuh, wedding gope 450. makanya. Bukan reguler ya. Buset. Murah Iya banget kan? Dibanding gaji kita yang sekarang ini. Nah, Ya, iya kan? lumayan lah. Karena mainnya juga tiap hari guys. Kita juga main tiap hari. Makanya. Jadi bagaimana cara menghargai seniman itu ya dengan cara itu doang. Benar. Nggak usah ada yang lain-lain, nggak usah babi nggak usah. Gue kasih karena kayak kita sebelum kita naik ke atas panggung itu kita punya ini dulu kan, kita punya guru, kita belajar dulu, kita ini dulu, kita review dulu diri kita ngulik ini bla 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 bla, ya kan. Nah, bagaimana cara outlet menghargai dengan memberikan hak yang pantas, yang layak. Dan kita fun fact-nya kita nggak pernah telat ya gajinya. Selalu pas mulu ya. Ini Harusnya kayak gitu. harusnya semua outlet. Harusnya Harus semua outlet. Jangan gini. Keringat orang itu sebelum kering harus dikasih lapnya. Harus dikasih buat ngelap keringatnya itu harus langsung dikasih. Jadi jangan tunggu keringatnya kering dulu baru dikasih. Benar. Bisa bau tuh keringatnya kalau nggak dilap. Ya kan panungan nanti. Iya, kering bau keringat bisa bau matahari lu gitu kan. Iya kan udah bau matahari, belum makan gigi kuning. Aduh, jangan sampai gitu. Harus itu jadi contoh ya buat yang lain ya. Iya. Karena gue pernah dapat gue juga pernah dapat itu buset gua sama bini gue juga dulu pusing gue bisa gaji nggak mulut turun nih itu kayak gimana ya caranya ngeubernya ini gimana ya biar cair gitu. Itu udah telat seminggu 2 minggu 3 minggu kakak turun gitu. Maksudnya kita butuh duit kan. Terus kayak wah gimana ya, akhirnya gue mutusin buat kayak sabar dulu ya, sabar tapi lama-lama juga kan gede sendiri ya. Kayak sekarang kita memang makan dan segala macam butuh duit kan. Iya lah. Apalagi lu udah punya anak juga. Kalau punya anak, wah berat guys. Makanya, jadi buat teman-teman yang punya outlet, ini sebenarnya bikin podcast ini adalah salah satu bentuk buat gua buat menyuarakan. Benar. Buat kita sharing lah ya. Iya, buat gua menyuarakan Pilkada 2029. 29 pilih kami. Kami akan korupsi. Nah, itulah kenapa akhirnya gue menetapkan diri gue untuk ya udah gue tinggal di Bali aja selama-lamanya. Lu udah ada itu kepikiran kayak gitu? Gue udah kepikiran itu. Gue akan tinggal di Bali selama-lamanya. Gue akan kerja di sini. Anak gue nanti kalau gue punya anak-anak, gue akan sekolah di sini, gede di sini. Gitu. Benar. Kita akan di sini. Gue akan beli kalau ada rezeki gue dari Allah. Nanti gue bakal beli rumah di sini. Semuanya pas di sini. Karena toleransi orang di sini dan cara apa ya, masyarakat di sini tuh sosialisasinya nyaman gua. Gue nyaman banget di Bali. Gue nyaman. Gak tau, gue nyaman banget di sini. Sebanyak ini kota yang udah gue jajah ya. Gue udah pergi ke London. Enggak itu negara. Mana? Iya, ke beberapa kota lah yang gue pernah pergi merantau. Kota-kota besar juga ya. Kota besar. Gue lebih nyaman di sini. Bukan gak nyaman di tempat yang lain, tapi gue lebih nyaman di sini karena kalau kata orang kan slow living ya. Slow living. Santai kan. Kita kerja santai. Nah, hebatnya di sini apa ya? Semacet-macet apapun orang nggak ada yang gedek gue lihat. Nggak ada. Santai aja tuh. Santai aja. Gak ada yang klakson, nggak ada. Macet-macet. Iya. Gitu kan. Ini udah macet, panas gitu kan. Santai. Bali itu panas banget guys. Wah. Gitu makanya. Nah, lu kenapa di Bali dan kenapa sampai sekarang masih di Bali? Gue pengen tahu. Ya satu tadi jawaban gue karena gue nyaman. Oke. Sisi lain adalah kita kan seniman ya, kita kan penyanyi, singer, seniman.
di kampung gua juga sama Gi. Iya. Sama ya, dan apa ya, bayarannya itu juga menurut gua yang kayak tidak bisa menghargai. Gua nggak tahu, mungkin pendapatan di daerah sana berapanya, tapi menurut gua omset mereka gede lah untuk karena gua nyanyinya kan dulu di kafe-kafe, terus pindah ke klub-klub gitu. Gua bukan nyanyi, gua datang jamming terus berbaur, nanya-nanya, ternyata bayarnya segini 200.000, ada yang 2,5. Ini sekelas klub ya. Iya. Terus gue di Palu juga sama, gue tuh gue sempat pulang ke sana liburan waktu itu di Palu, gue nyanyi di salah satu klub ada di Palu, gue dibayar 200.000. Oh Tuhan. 200.000 kayak sekali perform, dan itu Itu kan nyanyinya banyak banget. banget lagi. Misal 2 sesi nih. Heeh. Satu sesi itu bisa 8 sampai 10 lagu. 8 sampai 10 lagu, ya kan, dan nyanyi berdua. Lu bagi aja, kalau misalnya biasa gue dulu tuh dapat 13 lagu dibagi 2, itu satu sesi. Terus nanti sesi dulu juga sama kayak gitu, belum lah entertainingnya, hahaha ke orang. Terus belum bayar. Terus kayak gue, emang gue habis banget di Bali sih gitu. Kayak emang udah tempat yang bagus, kita nyanyi di Bali dapat duitnya juga lumayan, masih bisa dihargain gitu loh. Itu sih yang buat gue. Dan di sini juga apa ya, kalau mau makan apa juga nggak murah. nggak mahal banget. Murah. Ini cerita kita perantauan ya guys ya. Iya. Karena kita perantauan dari pulau yang berbeda. Dia dari Palu, saya dari Sumatera. Benar. Jadi kita nyampe di satu tempat yang orang kesini jalan-jalan, kita cari duit. Iya. Orang sini jalan-jalan, kita nyari duit di sini. Iya kan? Orang kesini honeymoon, kita di sini cari duit. Iya. Ternyata seenak itu. Cara kita nyari duit. Saya. Tapi kalau kerja itu harus profesional banget ya. Mereka tuh profesional. Gue kan lihat istri gue tuh pergi kerja jam 8:30, masuknya jam 9. Kalau di tempat kerja istri gue sebelumnya, kalau kita kerja itu kan harus pakai baju seragam apa gitu kan. Kalau di sini kayaknya lu mau datang pakai baju kaos, pakai celana biasa aja, misalnya pakai celana Levi's apa, yang penting ternyata intinya di sini cuma ini rambut Apa? jambang. Yang penting ini isi kepala. Pintar. Pokoknya kerjanya harus cekatan, apa yang disuruh sat langsung. Udah, dia nggak mentingin muka lu seperti lu harus cantik, lu harus ganteng, lu harus tinggi, lu harus apa. Enggak. Yang penting lu pintar, disuruh apa aja lu bisa. Pokoknya ya disuruh kerja apa lu bisa kan sesuai bidang kita lah ya. Tapi memang itu harus apa ya, pintar aja, pintar, profesional. Udah, lu mau minta gaji berapa aja dikasih. Namanya juga kerja cerdas sih sebenarnya. Kerja cerdas, memang kita harus kerja cerdas. Makanya gua nyampe di sini lihat orang kerja tiap hari rame, semangat. Berarti di sini pekerja semuanya dimanusiakan oleh bos. Memanusiakan manusia itu susah. Itu paling susah. Benar. Paling susah. Jadi beruntung lah buat teman-teman yang dapat kerja di sini, yang udah kerja di sini, yang udah enak kerjanya ya. Yang udah enak kerja di sini, beruntung lah Anda. Jadi profesional lah dalam bekerja, baik-baik gitu kan ya. Karena cari kerja susah. Benar. Kalau udah dapat kerja jangan minta libur. Kecuali lu udah mau mati aja udah. Bos minta libur sehari dong bos. Jadi ini dia nyanyi tiap hari guys. Benar-benar 30 hari, 31 hari dia nyanyi mulu nih. Ya orang dia nyanyi mulu. Gua nggak sanggup gua. Minimal gua seminggu sekali libur lah. Tapi kadang-kadang gua juga full seminggu. Gue masih apa ya? Jadi karena ini balik ke jam terbang nih. Karena gue tahu batasan badan gue harus tidur sekian jam, gue harus makannya seperti ini, minum gue harus ini, dan gue sebelum nyanyi harus seperti apa. Gue udah tahu itu, skemanya gue udah bikin. Jadi makanya gue kuat tiap hari nyanyi karena ada skema itu. Jadi buat penyanyi, nih teman-teman ya, vokalis harus bikin skema tuh. Gue harus gimana, rutinitasnya seperti apa, nyanyinya seperti apa. Jam-jam nguliknya, jam istirahatnya, makannya apa, harus tahu. Bener, harus ditata dengan baik. Iya, kalau memang kita nggak kuat seminggu itu nyanyi tiap hari, yaudah kita berarti nyanyi di 5 hari apa 4 hari, yang 3 hari gitu kan.
Nah dibikin itu skemanya. Jadi biar kita juga pas nyampe ke sana kita profesional, nggak bikin teman-teman kecewa. Benar. Itu. Tuh, gue juga banyak belajar dari dia juga nih soal Apa? eh, Memahat batu. Gua belajar dari dulu cara sliding orang, Sliding gimana orang. Ikut campur. ikut campur, ada orang lagi pantun dicampurin, dan tabrak mulu gua. Nah kita kenalannya berarti masih baru banget ya, ditongnya baru Iya. banget, baru berapa bulan ya? November, Desember, Oktober. Kok jadi balik, kok jadi mundur lo? Gimana sih? November, Desember, Oktober. Nah, ngapain mundur? Mundur lagi tuh bulan. Ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 5 bulan. Terus setengah tahun kita guys. Kita langsung ada planning kayak gua yang pertama ngomong sama lu ya, kita buat podcast deh kayaknya. Ya, nah, ini cita-cita gua pengen bikin podcast dulu di Padang, tapi gua tuh butuh orang yang memang benar-benar semangat. Jadi jangan. Nanti orang di Padang gini semua loh. Semangat. Ayo podcast dong bro ya. Aduh gua mabuk gua bro. Bukan. Hati-hati ya bro, kita enggak. Bukan maksudnya itu, semangatnya itu memang benar-benar. Misalnya, ayo kita misalnya ngomong kan, ayo kita bikin. Ayo, gua bilang. Ayo. Gua langsung. Gercep, Gua kan? nggak usah ngomong apa, lu nggak usah bilang apa-apa. Gua udah tahu, gua udah kebayang. Gua nyiapin ini, gua nyiapin ini, gua nyiapin ini. Berarti buat persiapan yang lain, target kita beli ini, kita bagi dua duitnya, gitu kan. Iya, jadi semangatnya itu proyeknya kayak gitu. bagi dua gitu. Jadi enggak, ayo kita bikin, yuk kita bikin skema itu lama, langsung gas aja. lama. Enggak. Sekarang semuanya udah instan, apa kita udah bisa beli lama. Mie aja ada mie instan tuh. Makanya, Mie aja di instan bro. makanya kalau mau masuk ke YouTube kita bisa Bisa instan aja. Nanti kita taruh tab di sini, gue juga ada tab di rumah nanti buat iklannya bisa di sini. Teman-teman yang mau endorse sekarang boleh ya, Bisa. Meskipun subscribernya baru 2 orang nanti, baru gua sama dia juga nggak apa-apa guys ya. Nanti kita usahain. sama anak-anak band nanti. Anak-anak band kita mintain subscribe. Minta subscribe dan Subscribe, like ya, dan like. di share ya guys ya. Nah Iya. gitu. Jadi apa ya? Langsung aja kalau punya project itu langsung Iya. direalisasikan Langsung aja. aja. Direalisasikan aja. Jadi kalau lo ngomong ini, wah ntar Ger, kita harus bikin ini dulu Ger. Bacot. Amat. Bener. Kalau gua orangnya kayak gitu Ger. Kita besok bikin ini ya. Terus gua tanya lagi sama lo, ini beneran? Iya lo bilang. Langsung gua kerjain. Tapi kemarin gua bilang sama lu, kita besok bikin bakso ya. Lu nggak bikin, gua bakso. Pokoknya bakso urat gua minta waktu itu. Itu Gua, jadi bakso dong, kita besok podcast, ntar besoknya lu bikin gua bakso ya, aku bilang gitu. Kenapa nggak bikinin gua bakso urat? Bahkan request sama lu waktu itu. nah, jadi hari itu istri gua, ini mungkin istri bukan gua. Oh itu. Nah, istri gua lagi Zumba. Zumba. Bener, Jadi gua bener. nggak bisa ini, apa ya? Gua nggak bisa maksain dia. Oh. Soalnya pas gua mau minta dia lagi gitu gitu. nggak dengar kayak sayang. Musiknya kan kencang kan tempat Zumba kan. kencang. Makanya gua udah ntar Gary. Tapi seru sih. Tapi pengalaman gue juga kita nyanyi di outlet ini itu super gede banget. Iyalah. Menurut gue tuh pengalamannya. Tapi lu tiap hari effort kan. Wah, tiap hari effort gua bro. Tiap hari gua mah banyak belajar juga gua dari pekerjaan yang di outlet sekarang ini, konsep gimana benar-benar jadi as a singer gitu. Iya. Kayak wah ternyata kayak gini ya, ternyata pendalamannya kayak gini ya, ternyata rulesnya kayak gini ya di dalam gitu. Itu susah gampang sih sebenarnya. Ngeri sedap kalau gua bilang ya. Lu nyanyi kan konsepnya show kan kita kan. Lu dikit aja pitchingnya salah dikit itu udah kayak kurang perfect gitu. Wah, kesalahan besar nih. Iya. Gitu sih kalau tapi kan kalau lu kan udah lama memang jadi bener-bener as a singer. Gue pertama kali itu bernyanyi, gue bener-bener nyanyi itu dari tahun 2000. Dari masuk berapa lu? 2000. Gue pertama kali nyanyi itu ikut lomba nyanyi tingkat TK. Ya tahun 2000 itu kalau nggak salah. Bentar. 2001, 2, 2003, 2001. 2001. 2001. Itu TK kan.
Iya 2000 tahun 2000 itu. 2000. Gue ikut lomba lagu anak-anak. Lagu anak-anak sekota Madia lah di Sumatera. Di Lagu Sumatera anak-anak Barat. apa Lagu ya? anak-anak. Anak gembala sama kasih ibu pada beta itu. Juara 1 gua dari 33 TK. Dari 33 TK, berarti satu TK satu. Satu TK, iya satu. Berarti 33 orang dong. 33 orang. 34 sama lu. 34 sama gua. Dari 33 anak, lu salah satunya. Gue salah satunya. Berarti 33. 33. Juara 1 gua. Ada satu TK yang ngirim 2, ada satu TK yang ngirim 1. Tapi Jadi tergantung kalau satu misalnya- TK ada yang ngirim Indomie nggak kayak gitu? Enggak. Oh, TK ada yang ngirim ini. Pampers. kayak satu TK ngirim satu orang bagian, satu orang ngirim Indomie gitu kan. Satu orang ngirim apa? Ada yang ngirim towing ini. Oh, berarti itu lomba juga lo ya? Lomba nyanyi juara 1. Tapi emang seni musik lu dari orang dari tua? orang tua, dari kakek. Orang Jadi tua? memang kita di rumah itu aku berenam bersaudara. Memang semuanya anak band, vokalis anak band. Berarti jiwa musiknya udah satu Udah darah dari semua. sana. Nah itu mulainya dari gue nyanyi itu dari TK itulah, dari tahun 2000, iya tahun 2000 itu. Nah. Gue nyanyi pertama kali juara 1 sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti lu lomba TK doang, SD, SMP, SMA. Iya SD SMP SMA. Itu lomba. Jadi lomba itu dulu adalah mata pencarian orang reguler sekarang. Orang sekarang reguler di kafe nih, ya kan? Kalau gua mata pencarian bukan mata pencarian ya. Kalau dulu emang duit buat jajan gua tiap hari itu dari sana, Dari reguler itu. dari lomba ini. Oh, dari lomba. Lomba Solosong gue ikut, Solosong. lomba apa festival band. Gue pertama kali festival band itu 2008 kan. 2008. Oke. 2008, 2008 2009 gue festival pertama kali itu baru Itu lu SMA, baru mau SMP. baru mau SMP. Berarti tingkatan anak-anak SD SMP dong. Iya, enggak umum. Festival umum. Pertama kali itu indie session apa? Kelas main indie session namanya. Kelas Mile ya. Itu festival itu memang apa ya? Itu di Bukit Tinggi. Oh, di Bukit Tinggi. Itu yang ikut. Kalau di zaman gue dulu ikut festival itu satu festival itu ada pesertanya sampai 250 peserta. Itu lomba nyanyi apa band? Band. Itu festival. Berarti satu band, banyak banget ya? Iya itu satu band orang ada yang 6 orang, 7 ya kan, ada 10 kan. Itu totalnya semuanya ada sampai 200 band. Paling dikit itu 80-100 band lah. Banyak juga tuh. Itu Sabtu Minggu. Bukannya Kamis, Sabtu Minggu, Kamis, Sabtu Minggu. Itu ada terus itu festival. Kami juga ya. Gue ikut terus. Oh, tiap minggu ada festival ya? Ada festival. Kalau dulu kan sistemnya di studio ada pamflet itu kan. Iya, benar. Browser gitu Iya. kan. Kita kan setiap hari gue 24 jam itu ke rumah itu cuma buat ganti baju sama makan. Kalau duit gue udah punya di luar dari festival ini. Jadi gue 24 jam itu hidupnya di studio. Kalau udah ada tuh orang pakai motor, pakai mobil, bang mau nempel ini ya, brosur, tempel bang. Festival di mana nih? Oh di sini. Langsung daftar. Langsung daftar lu. Langsung. Oh, berarti lu udah punya tim duluan ya? Iya. Ada tim. Nama Itu band. orang-orang di studio juga. Iya teman-teman gue dari ada yang teman sekolah, ada yang teman beda sekolah, ada yang teman tongkrongan gitu lah. Nah itu nama band gue dulu sebut saja Mawar. Sebut saja Mawar. Kita Mawar mainnya- dulu jualan bakso borat seberapa lama Mawar? Awalnya juga Berapa lama Mawar? Awalnya coba-coba. Saya dulu coba-coba. Nggak cocok gitu. Itu dulu. Jadi genrenya itu gue tuh suka main yang funky rock gitu. Funky. Ya, misalnya kayak Extreme. Wah, lu udah nyanyi dulu tuh. Apa? Lu nyanyi dulu waktu Gue vokalis. Oh, udah vokalis. Gue vokalisnya. Itu dari 2007-2008 sampai terakhir gue ikut festival itu 2015 habis. 15 sudah habis ya benar. Udah, gue nggak festival lagi. Itu gue udah mulai jadi juri vokal, juri band, gitu lah. Jadi gue udah mulai. Tapi sempat ngelatih. lu ditawarin juri tinju kan waktu itu. Nah kemarin itu ada juri tinju. Cuman Ah. yang mau berantem ini
dia dipanggil sama ini sama teman-temannya. bilang nggak usah berantem. Nggak usah berantem. Akhirnya lu tawarin jadi juri tinju. Akhirnya nggak jadi lo ngejuriin tinju. nggak jadi juri tinju, judi burung. Judi burung. Nah, gue itu jurinya. Oke. Gue cari suara burungnya yang ini. Kalau misalnya kalau nadanya naik satu, Nah gitu, iya. Udah tahu tuh kalau ini G nih gitu. Mainnya di D. Turun. Kalau ketinggian gue bilang sama keyboardis sama. Turunin satu dong. Tapi berarti lo jadi juri waktu itu. Udah mulai jadi juri. Pokoknya sampai saat ini. Itu di festival umum. Umur berapa lo? Dia 2015. Dia kan SMP, udah tamat sekolah itu. Udah tamat sekolah ya. Udah tamat sekolah. Tua ya dia. Maksud lu? Iya, 15 lu udah lulus, udah tua banget lo. Sebelum itu gua udah lulus. Lulus apa? Udah lulus SMA kan sebelum itu. Sebelum 2015 itu kan iya, udah lulus. 2015 ya. Gitu. Festival ya, gue juga seneng banget tuh dulu ikut festival gitu. Gue juga ikut festival dulu. Tuh di Palu sih, tapi festival Palu. Bapak gua sebenarnya pemain band. Gua kira bapak lu kapiten. Bapak gua dulu di Palu itu juga anak band. Juga festival dulu. Bapak gua itu festival selalu juara 1. Oke. Festival Apa nih? Sebagai apa di vokalis? Bass. Dia basis. Dia basis. Konsepnya waktu itu memang Udah kenal bapak lu kenal sama Yuyu? nggak kenal. Dia belum kenal. Mungkin sama bapaknya Yuyu kenal kali ya, bapaknya Yuyu. Bapak Yuyu kan basis juga. Oke, terus Itu di Palu dia basis. Itu nama bandnya kalau nggak salah ya waktu itu namanya Kabelota itu udah band festival. Kabelota ini artinya apa? Apa ya, gue nggak tahu ya artinya mereka tuh apa nama bandnya, karena gue juga nggak paham bahasa Sanskerta atau apa, bahasa daerah atau tuh pakai bahasa itu Sanskerta. Nggak tahu, kayaknya bahasa daerah atau Kabelota itu nggak tahu apa, kayaknya bahasa daerah, cuma gue nggak tahu artinya. Oke. Itu punya festival gitu, bapak gue festival. Nah juara satu mulu dia kan, juara satu mulu bandnya, bass terus. Akhirnya mungkin darah seninya tuh karena gua nonton bapak gua main band terus, seninya itu turun ke gua. Tapi bukan sebagai penyanyi, bapak basis. Gua lebih suka nyanyi. Karena bapak gua sebenarnya bisa nyanyi. Mereka sama juga bawa lagu-lagunya Cupis Dead kayak Extreme gitu, sama zaman itu memang. Zaman itu keren banget kan, itu udah lagu festival banget tuh. Gua kalau festival kan emang selalu lagu andalannya Cupid Dead, karena kalau bawain lagu itu udah pasti juara 1. Iya, udah pasti. Udah enak banget tuh lagu di festival tuh. Sama dulu bapak gua bawa lagunya apa dulu ya? Gua lupa. Pokoknya gue lupa deh. Pokoknya itu 2 lagu sama 1 lagu bawa penciptaan sendiri. Tapi bassnya di lagu Cupis Dead mereka bawa, karena mereka rombak lagi kan aransemennya. Nah, itu sinkopnya keren sih. Nah, akhirnya turun ke gua SMP gua suka nyanyi aja di sekolah, tapi gua nggak yang lomba nyanyi. Berarti lu nggak belajar? Nggak belajar. Belajar lah gua belajar. Gue ke sekolah. Ini pulang. Enggak, gua belajar lah. Gua belajar. Enggak lah, 2 menit doang gua belajar terus. Gue itu SMP. Gue sekolah kayak gitu dulu. Ya. Jadi gue lebih mementingkan. Ini jangan diambil Jangan ditiru ya guys. Jangan ditiru ya guys ya. Gue lebih masa tinggal musik gara-gara sekolah. Gue kayak gitu dulu. Saking cintanya dengan musik itu, dengan berkesenian itu, gue lebih memilih tidak sekolah. Tapi harusnya kayak kita ini, kita harus gini dah, kayak kampus, kayak perkuliahan jurusan, tapi dia ada di SMA. Jadi kita tuh cuma belajar pelajaran umumnya itu kayak bahasa Indonesia, sejarah, agama, bahasa Inggris. Pokoknya yang inilah, yang maksudnya yang pokok, yang umumnya akan kita pakai. Ya kan, kayak agama, misalnya bahasa Indonesia, matematika. Karena di musik ada matematika juga. Ada hitung-hitungannya. Ya, kan? 2 kali sekian, 3/4 gitu kan, kita masih ada matematika.
kita kan tapi kan nggak ada fisika kimia. Tidak ada, Nah. tidak kepake ya, sebenarnya tidak kepake untuk kita cari duit sih sebenarnya. Nah itu kan nggak ada tuh. Misalnya ada beberapa pelajaran-pelajaran yang tidak umum, kita nggak harus belajar itu. Gue mikirnya kayak gitu dulu. Gue cuma pengen tahu sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, Pancasila, ya kan, PPKN, ya kan, PPKN lah. Kalau misalnya bahasa ininya kuliahnya itu PPKN jurusan PPKN. Kalau bahasa kimianya apa? Extra plus kostus. Ntar gue mau nyiapin itu. Terus gimana? Nah, jadi gue tuh pengennya cuma belajar musik sama olahraga. Dua itu doang. Sampai guru gue nelfon, Yogi, gue kan kalau di sana dipanggil Yogi, kalau misalnya ini nggak marah. Ini dipanggil di Padang, Padang lu panggilnya Yogi. Gue dipanggil Yogi. Lebih tinggi ya begitu. Iya. Kepala sekolah gue manggilnya, bilang, Yogi, kalau misalnya nggak ada kegiatan lagi sekolah ya. Iya bu. Masuk gue sekolah masuk itu pas gue masih gue sandang, gue masih pakai tas samping gitu, masuk. Nggak serem nih. Bu, izin bu ke WC. Putar, gue langsung manjat belakang, pulang studio. Cabut studio langsung lo. Iya. Gue dulu kan sempat jaga studio itu ada setahun lebih lah. Terus gue di studio itu kayaknya dari awal gue ngeband itu 2008 2007 itu gue udah di studio terus tiap hari. Jadi kenapa gue sekuat ini sekarang, berkeseniannya gue kuat, mental gue kuat, karena gue dulu nongkrongnya sama yang umurnya di atas gue tuh jauh. Kayak umur temen sama yang 60. Gue umurnya 18 tahun, temen yang nongkrong sama gue umurnya udah 50 lebih, 60, sepuh-sepuh. Jadi gue latihan nih, kita di studio sama anak band gue doang itu. Jadi kita tuh nggak ada yang, maksudnya sebenarnya nggak ada yang bodoh di dalam itu, nggak ada yang nggak bisa main. Semuanya tuh udah profesional. Senior masuk gitu. Kita berlima apa berempat, senior yang masuk 10 orang. Dan itu legend main tuh. Itu legend semua, orang-orang salah dikit misal tempo turun, komenin langsung, wah goblok lu, ini lu gitu tuh. Bodoh, masa itu aja nggak bisa. Vokalis nggak boleh nyanyi duduk, berdiri, latihan berdiri, wah gitu tuh. Makanya gue sekarang udah kayak biasa aja kalau ada di panggung atau apa gitu pembahasan yang agak keras, terus dia belum ini, gue sampai bilang belum keras ini, belum ini biasa. Gue diludahin, pernah gue biarin, pernah gue vokalis goblok, vokalis bodoh ini nggak usah dipakai. Gue sampai diginiin, dia ngomong ke basis gue, besok ada job di ini katanya, di tempat ini, tapi vokalisnya jangan ini, yang lain. Wah, ini band gue ini. Sampai segitunya loh. Iya, bisa nggak lu ngenahan itu, gimana itu? Apa nggak nangis? Iya, pasti bro, itu mental bro, itu pasti psikologinya kena lah. Tapi gue mikirnya gini, kalau nggak ada orang ini, gue nggak bakal kayak sekarang. Benar. Itu yang jadi cambukan buat kita. Iya. Kan, di saat itu gue mikirnya gini, di saat itu di detik itu dia ngomong, kalau nggak ada orang ini, gue nggak tahu nih gue bakal gimana, gue bakal seperti apa beberapa tahun lagi. Biarin, gue tahan dulu. Apapun sekarang yang diucapin di mulut dia, gue telan semua. Gue buktiin. Jadi memang apa ya, kalau kita jadi penyanyi, jadi apa itu harus gue dari dulu selalu pegang konsep ini, jangan idealis. Bener. Kalau jangan nggak suka sama genre, jangan nggak suka sama lagu orang. Karena bikin lagu itu tidak segampang yang kita bayangkan. Kita harus bikin liriknya dulu, musiknya kayak gimana, progress chordnya gimana, aransemennya seperti apa, biaya produksinya berapa. Tiba-tiba lu denger lagu apa ini,
Iya benar. Itu butuh effort guys, butuh effort banget. Makanya jadi jangan pernah membuli lagu orang. Benar. Gue dari dulu kayak gitu, makanya di saat sekarang gue datang ke outlet ini, gue nyanyi di sini dikasih lagu dangdut, ayo. Kemarin kita ngulik lagu Bali, gas, Ayo. ya kan. Iya. Kita ngulik lagu Jawa, gas. Gas. Kita ngulik lagu apalagi kemarin, Lagu Timur. lagu Timur, gas. Jadi semuanya kita udah babat habis ya. Nggak ada pilih-pilih, Nggak ada. jangan pilih-pilih. Nggak boleh pilih-pilih, benar. Iya, jangan. Gue juga dulu waktu reguler gue lagu-lagu pop gitu kan, kayak udah cocok di gue nih. Tapi mau nggak mau gue harus bawa. Iya. Lu bayangkan waktu itu gue bawa yang bener-bener gue nggak suka sih sebenarnya lagu, tapi Oh iya, gue tahu itu. Gue kayak- Iya, cuma kayak, lagunya. yaudah deh, yaudah terpaksa aja kan gue. Bukan nggak suka, lebih Lebih nggak menurut gue ini menurut Nggak kita. mood bawanya. Benar lebih kayak kayaknya gue ini deh, tapi ya udah gitu. Karena gue kan dibayar buat nyanyi, ya kan. Kalau dulu gue pas masih zaman festival, gue masih idealis. Gue tuh sukanya cuma lagu-lagu yang ada rocknya, terus yang agak lengking gitu tuh. Terus yang funk, yang pakai funky gitu. Jadi kalau gue denger lagu misalnya agak Melayu sedikit apa kampungan ini nih. Dulu gue kayak gitu tuh. Dulu gue pernah di fase yang tidak suka. Gue nggak suka ini, gue sukanya cuma ini, gue cuma ini. Iya. Ternyata setelah seiring berjalannya waktu pelan-pelan, gue mikir gini, gue bakal nyanyi terus nih, gue bakal nyari duit di bernyanyi, ya kan? Gue bakal jadi singer, kayaknya gue sampai mati bakal nyanyi nih, ya kan? Beneran gue sampai mati bakal nyanyi kan? Sampai mati bakal nyanyi. Oke. Gue nggak boleh nggak suka, gue harus suka Sama lagunya. apapun lagunya, Bener. apapun lagunya. Kalau misalnya lagunya seperti ini, kita kan punya karakter. Vokalis itu kan harus punya karakter. Kalau misalnya lagunya susah menurut gua bakal bawain dengan cara gua. Mungkin dengan menurunkan nada, terus gua kalau misalnya ada improv yang gimana, ya udah gua bawain dengan cara gua. Jangan cara orang, jangan cara dia. Tapi benang merahnya tetap bersama, jangan pernah berubah. Iya, benar. Tapi Harus dengan tetap cara ada- kita. Itu tetap benang merahnya harus tetap. Iya. Nggak haus gak sih? Haus gue sih Bentar sebenarnya. gua ambil minum ya. Ambil minum kali ya. Nah, minum dulu guys, kita ambil minum dulu guys. Kita baru belum punya tim, nanti kita cari tim dulu. Nanti kita cari tim SAR tim SAR, tim SAR. untuk menyelamatkan. Bener banget untuk kita cari mengevakuasi kita nanti ya. Itu. Tapi seru-seru juga jadi musisi itu ada sedih senangnya juga sih. Gila. Sedihnya itu yang kayak kadang-kadang job itu nggak selalu ada. Aduh. Kadang-kadang kita harus berjuang kayak kemana lagi ya, gue harus nyari job ya gitu. Kayak wah itu kalau begitu lu udah kayak buntu banget, gue ngapain nih? Gue pita seorang mau gue kemana ini bisa dapet duit nih? Ini selama lu di Bali, tempat yang paling menurut lu nggak enak buat nyanyi, tapi dibayar gede. Tempat menurut gue tempat nyanyi tapi dibayar gede. Nggak asik nih tempatnya, tapi lu dibayar gede di sana. Menurut gue tempat-tempat lagu barat. Oh iya? Tempat lagu barat itu Yang bule-bule itu. Nah, bayarnya gede. Enggak semua sih, tapi ada beberapa outlet itu bayarnya lumayan. Cuman menurut gua nggak cocok di situ. Oke. Karena bukan gini. Satu lagunya yang gua nggak tahu. Gua nggak tahu. Ada beberapa yang gua tahu, tapi yang lebihnya gua nggak tahu karena gua udah berusaha ngulik tapi ngerti gak sih? Nggak nyangkut gua, nggak kayak aduh, wah udah deh, mending gua cari tempat lain yang gua sanggup nguliknya gitu. Kira gua ngulik yang lagu-lagu top 40. Itu budgetnya berapa biasa? Standar itu ya, kalau setahu gua ini bisa sampai 600-700 ribu. Wih, lumayan. Sekali reguler. Berapa sesi? 2 sesi aja. 2 sesi. Vokalis berdua gitu ya. Vokalis berdua. Nah itu jeleknya sih sebenarnya itu vokalisnya 2 gitu, bayarannya gede, vokalisnya 2. Kalau kita kan vokalisnya banyak tuh, nyanyinya kan nggak terlalu banyak jadinya. Iya. Gitu. Kalau tempat yang lu paling nyaman tapi badannya kecil? Ada. Dulu pertama kali gua home band di Bali. Itu tempatnya nyaman banget buat kita, udah kayak gua udah rumah
Kayak rumah sendiri. Rumah sendiri aja, makanya gue situ bawa kasur, bawa guling, karena rumah sendiri kan. Berarti lu nyanyi pakai piyama. Iya pakai piyama gua, gua baru bangun gini udah panggung di situ kayak gitu. Lu langsung nyanyi. Langsung nyanyi. Itu tempat pertama gua namanya ada namanya dulu di Dewi Sri itu klubnya. Oh yang lu bilang kemarin yang pinggir jalan itu. Iya pinggir jalan. Sekarang udah tutup, udah close. Gua udah 3 tahun di situ. Tuh itu nyaman. Bayarnya kecil banget. Kita bayarnya kecil. Saking kecil sampai nggak kelihatan dari mana tuh, buset, mana nih gaji gua nih gitu. Itu gaji lu kutu. Kutu gaji gua. Tapi nyaman banget sama di situ gua banyak belajar soal main band sama teman-teman yang lain. Yes. Karena temen gua kan yang umurnya udah 40, 50 gitu. Oh kayak yang lu bawa kemarin tuh kan drummer itu ya? Ya, yang drummer baru itu kan ya. udah tua kan. Pada tua semua. Ya, gitu sih. Itu tempat gua yang nyaman. Lu reguler di Arab yang mana nyaman? Ya, gua masalahnya cuma ini, kendaraan gua. Kendaraan ke Arab. Kendaraan onta ini suka nge-gym. Onta suka nge-gym. Sekarang onta dijual bebas tuh di supermarket. Oh iya, Keyboardis kan pakai rok onta kan. Dia pakai onta. Onta ada onta. Kenapa harus ke dia ya? Iya juga sih ya. Tapi kalau lu senyaman-nyamannya lu main musik, di mana lu paling nyaman? Gue di semua tempat nyaman. Semua tempat lu nyaman. Sebenarnya nyaman itu kita yang bikin. Oke. Kalau gue nyaman itu gue yang bikin. Gue nggak pernah nggak nyaman main sama siapa. Gini ya. Band itu kan dia punya apa ya? Punya pengalaman masing-masing. Iya. Lo main outlet ini, lo nggak mungkin berharap bakal dapat pemain band yang sama kayak lu sebelumnya. Nah, gue pernah karena gue biasanya main sama yang bagus-bagus bandnya. Tiba-tiba ada band yang maksudnya agak Nggak sebagus itu. nggak sebagus ini. Maksudnya dia mungkin dari jam terbangnya tuh nguliknya kurang. Misal, gue harus bikin itu nyaman. Gue nggak mungkin bilang, gue nggak mau main band gini, jangan. Kita jadi seniman itu tidak boleh memilih mengelompok-ngelompokkan orang. Nggak boleh memilah-milih ya. Tapi gua akan kasih tahu. Setelah main gua akan kasih tahu ke anak band ini kalau kekurangan kalian ini. Kalian harus gini-gini. Jadi dibalik apa ya? Dibalik kekurangan dibalik kita komplain nih, gua komplain ke diri gua misalnya, ini kayaknya bandnya kurang ini. Tapi gua cariin solusi buat mereka biar mereka ini makin bagus. Kita harus sesama tim itu harus support guys. Harus support supaya apapun berkembangnya sama-sama. Apapun. Misalnya kita biasanya main sama kayak sekarang sama Mata kita main kan full. Karena anak-anak itu jam terbangnya udah bagus kan. Jam terbangnya bagus, udah ngiringin artis ya kan. Terus yang dari cara ngulik mereka juga bagus, beda detail banget. gitu. Cara mereka main juga beda banget. Tiba-tiba kita main dengan band yang gimana misalnya. Ya udah terima aja. Iya benar. Kita harus berterima kasih dengan apa ya? Misalnya keyboardis kita digantiin misalnya dia libur atau dia di backupin lah ya. Di backup misalnya. Oh ternyata mainnya kurang nih, misal. Ya udah kita harus terima kasih karena dia udah bisa bantu. Masih syukur dia bisa bantu ya. Masih syukur kita udah bisa, orang mau bantu kita. Benar. Kita harus kayak gitu. Tiba-tiba nih mainnya kurang terus tiba-tiba dibilang waduh nih ini kurang lah atau apalah. Karena kita kan saling membutuhkan kan. Iya. Dia juga butuh, kita juga butuh dia untuk ngegantiin kita. Gitu. Jadi ya simbiosis lah. Maksudnya ini tentang kita berdua ya tadi kan, dan bagaimana pengalaman kita sampai di sini di Bali. Kita harus undang nanti bintang tamu yang pokoknya semua seniman, semua penyanyi, semua musisi bakal kita undang nanti di podcast kita ini, di podcast kawan-kawan. Nah, yang pastinya buat teman-teman semua yang nonton ini, yang nonton podcast ini, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Biar kita makin semangat mengundang orang-orang yang berpengaruh, seniman berpengaruh. Mungkin kita bisa mengundang pelukis, pemahat batu, mungkin seniman-seniman yang bikin logo-logo kemarin kita bisa undang ke sini. Kita undangin aja. Gue penasaran itu. Gue penasaran banget tentang logo ini. Proses dia dari bawah sampai dia selesai detailnya gue penasaran lo ya. Penasaran gue. Karena begitu detail dari kukunya, dari mata. Tuh
bersih banget mereka bikin. Makanya gue penasaran detailnya dari dia kaki, mungkin dari bawah kaki Dari fondasinya dulu ya. tek sampai ke atas sampai selesai itu. Penasaran juga, nanti kita undang seniman-seniman siapapun, nanti kita bakal undang juga mau selebgram, seleb TikTok, traders, apapun dunia semua yang bisa di seluruh dunia kita bakal undangin. Jadi tetap disupport aja, nanti kita bakal undangin satu-satu ya guys. Kita undang, pasti akan kita undang satu-satu. Benar. Yang pasti yang akan kita undang pertama itu Adalah itu dia nanti ya penasaran kalian ya udah, kita juga belum tahu sama siapa mau diundang ini guys. Ada cewek cantik, dia pintar nyanyi juga, dia selebgram juga, Dia teman kita juga. dia teman kita juga ya. Mudah-mudahan dia mau diundang. Kita berbagi sharing soal dunia seputaran selebnya dia, dunia selebnya dia, seputaran dia nyanyi juga, pengalamannya juga di Bali dan segala macam. Pokoknya kalau kita undang nih satu-satu nih bakal rame ini. Jadi kalau kita undangnya banyak, nanti kita tempatnya diluasin lagi guys. Iya. Oke guys, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton. Terima kasih. Kita Harus ketemu. nonton terus podcast kawan-kawan bareng gua Astra dan Gero. Bener banget. Jangan lupa untuk di like, subscribe podcast kawan-kawan PKK. Ya. Karena itu bisa membangun kita semua biar lebih semangat lagi guys. Yes. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.